pasang juga. Melanjutkan mempelajari sebuah kitab rujukan kita untuk mempelajari gramatikal atau qawaid bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab yang ringkas sebagai ilmu pengantar untuk belajar Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita susun kembali lagi supaya lebih disederhanakan, kisahnya disederhanakan atau ada penjelasan dikit. Dan masing-masing mungkin pengajar memiliki kelebihan, tentunya pasti ada kekurangannya. Maka di awal ini adalah sebuah tahapan pertama untuk pemula mempelajari dasar-dasar ilmu kaidah bahasa Arab. Dan misalkan antum di bab pertama belum memahaminya, bab kedua, bab ketiga, bab keempat nggak dihafalin, bisa jadi antum salah paham gitu. Ya. Dikatakan dipahami itu harus dihafal, nggak juga. Nah, jadi yang masih dipahami ini ketika antum buka bab pertama, apa itu isim? Oh, isim itu ciri-cirinya, langsung nyambung lagi tuh. Nah, itu namanya indikator pemahaman paham gitu. Bab kedua, ya, ditinjau dari jenisnya ada. Bab ketiga, bab keempat, bab kelima, dan alhamdulillah kita masuk di bab yang fasal yang ke-6. Nah, kalau semakin maka ada sisa 2 lagi, pasal ke-6 ini sangat mudah insyaallah taala. Atau dia kayaknya lama ini pasal ini. Sabar. Ada 2 lagi, ada yang ke-7. Kemudian ada yang ke-8. Untuk pembahasan kata benda, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk dalam membahas ke pasal ke-6 ini. Di mana turunan-turunan dari pasal sebelumnya, ya, kita buatin lagi yang gambarannya. Isim ditinjau dari bangunan akhir atau bahasa Arabnya bunyatuhu. Bunyatuhu. Kita bahasa Arabkan. Bunyatuhu, isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ya, ada 4, maksur, mangkus, mamdud dengan isim sahih. Kemudian di fasal kedua, saya pelajari isim ditinjau dari nau'nya. Nau'uhu atau jenisnya. Jadi kata benda dalam bahasa Arab terdiri dari 2 jenis, ada kata benda sebenarnya mudzakkar, ada muannas. Kemudian di pasal ketiga, ta'aruf ya, ini bab ta'aruf dulu, saya bilang nggak mesti dihafalin, lupa normal gitu. Takutnya antum kaget salah memahami cara belajar yang benar gitu. Jangan kaget gitu, karena nggak mungkin kapasitas satunya disamain dengan kapasitas yang lain, enggak. Ketika antum baca aja, antum penguasaan buku itu antum ketika buka lupa gitu kan, ketika dibuka gini nyambung materinya, itu namanya paham, al-fahmu. Beda lagi al-hafal, kalau hafal ya Allah lebihkan itu aja, itu kelebihan aja. Nah, karena banyak hafalannya nggak paham banyak. Soalnya ada orang yang cepat menghafal, lambat pahamnya ada. Tinggal antum pahami karakter antum masing-masing dalam belajar. Kemudian isim juga setelah itu ditinjau dari adatnya. Bukan adat istiadat ya. Adaduhu di sini adalah jumlahnya. Di sana ada isim mufrad, musanna dengan jama'. Isim jama' ada berapa? Ya, isim apa aja? Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Nah, kemudian di pasal keempat, walhamdulillah Allah mudahkan kita membahas isim ditinjau. Keempat apa? Ta'yin, kejelasan. Benar enggak? Nah, ta'yinuhu, kejelasannya. Di sana ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa? Ada tuh 7. Pertama, ya di awal alif lam, ciri-cirinya ya atau jenisnya. Pertama di awal alif lam, setiap kata yang ada alif lamnya ya itu pasti isim ma'rifah. Kedua, dhamir. Ketiga, isim isyarah, isim mausul. Kemudian isim alam, kemudian bersambung dengan isim ma'rifah yang lain. Nah, kemudian saya lagi ada isim ditinjau dari taghyirnya, perubahannya. Ada yang permanen, tidak bisa berubah. Ada yang marker, itu yang masih bisa berubah, masih bisa kehapus ini, misalkan marker masih bisa berubah. Ya, ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, ada yang paten ya, istiqomah harokatnya, ada yang masih ya bahkan lemah istiqomahnya, cepatnya berubah.
Nah, di sana istilah muncullah dua istilah, ada isim mu'rab dengan isim mabni. Isim mabni ada berapa? Ada 8. Nah, jadi ini Anda seperti kunci-kuncinya yang mana yang harus diperhatikan dalam setiap babnya karena memiliki ciri khas. Khususnya ini yang paling dipakai nanti ini. Isim ma'rifah itu ada 7, isim mabni ada 8. Kemudian di sini ada namanya mufrad, musanna jama', kemudian di sini ada mudzakkar dengan muannas. Jadi bab ini urgen ini yang keempat ini dipakai terus sampai akhir-akhir kitab. Istilahnya akan muncul terus. Ya, intinya kalau antum mau melihat bagaimana cara memakainya nanti kita akan kembali lagi di materi itu kalau kita lupa nantinya. Nah, alhamdulillah inilah bab kelima dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke bab yang keenam yang bertemakan isim ditinjau penyusunannya. Penyusunan jadi tasrif. Tasrifuhu. Ditinjau dari tasrifnya atau penyusunannya. Nah, Anda berikan gambaran dalam bahasa Indonesia ada ini pelajaran ini. Contohnya ya, antum langsung bisa tebak ini. Pernah dengar kata penolong? Pernah dengar kata ini enggak? Ya, pernah kan dengar kata ini. Jadi ini nanti sebenarnya mirip dengan pelajaran sorof yang bahasa Arab satunya lagi yang kita akan pelajari. Setelah kita masuk bab fi'il, kata kerja, dengan rinciannya ada 7 bab, kita langsung loncat ke pelajaran tasrifnya nanti. Jadi siapkan suaranya, teman-teman juga siapkan angkuat, takut habis tasrifan di sini, seret pulang ke rumah gitu. Diajak ngobrol anaknya, tapi nggak ada suaranya, nggak ada gitu. Nah, siap. Jadi dari kata ini muncul kata-kata yang sering kita dengar. Apa lagi ya? Nah, ada kata ada tolong, ada lagi menolong, apa lagi? Pertolongan. Hah? Ditolong, terus ditolong berarti dia yang kejebur berarti. Nah, kan yang jelas beda ya semuanya ya. Nah, jadi setiap kata ini jadi kata penolong kita simpulkan memiliki asal muasal kata. Ya. Ada asal muasal katanya. Nah, diambil dari kata tolong. Ini bahasa Indonesia ya. Nah, inilah di pasal ke-6 nanti. Nah, sekarang nah contohkan yang lain ya. Ini contoh yang pertama nyambungnya. Kalau pemukul muncul dari kata pukul, pukulan, dipukul, pukul, memukul dan lain-lain. Muncul ya. Nah, jadi ini ada asal muasal katanya. Sekarang ada kata yang kedua, contoh kata yang kedua. Nah, berikan gambaran contoh. Misalkan rumah. Ada perumahan, ya. Itu. Jadi enggak kata rumahnya, Ana enggak ngambilkan kata perumahan. Rumah ada asal muasal katanya enggak? Hah? Diambil dari kata mah gitu mungkin atau umah ya umah ya. Atau apa bahasa apa contoh kata dari selain rumah yang tidak ada pengambilan katanya? Hah? Apalagi? Pisang itu misalkan pisang. Jadi kata pisang tidak diambil dari kata sang atau pi. Ada pi enggak? Pi apa ini? Nah, sang dan lain. Nah, jadi dia tidak memiliki asal muasal pengambilan kata. Jadi inilah di pasal ke-6 nanti dia berbicara tentang kata benda dalam bahasa Arab. Ada pengambilan katanya diambil dari mana dan ada yang memang asal muasalnya dari sononya. Sering dengar kata dari sananya. Ya. Kalau antum ditanya kamu, ya kata kamu ini. Kamu, misalkan kamu, engkau, itu diambil dari kata apa? Ya dari sananya. Misalkan ada kata merah, ini merah. Merah ini diambil dari kata mana? Ya dari sananya udah disepakati kata itu. Nah, inilah di pasal ke-6 nanti ada kata-kata benda di dalam bahasa Arab atau panggilan kata isim dalam bahasa Arab ditinjau dari pengambilannya, asal muasalnya ada enggak atau memang dari sananya sudah demikian. Udah nyambung ini connect. Nah, sekarang dibaca teorinya. Silakan. Fadhol. Pasal ke-6. Silakan. Ya qori. Siapa aja yang merasa jadi qori? Pasal ke-6. Isim yang ditinjau penyusunannya. Isim yang ditinjau perubahan harokat akhirnya ada 2 macam. 1. Isim jamin. Salah. Terus? Dirubah ya. Isim ditinjau dari
penyusunannya, bukan harokat akhirnya. Jadi itu pasal kelima itu kalimatnya. Rubah. Karena memang belum ada tim editornya. Sesaat lagi akan muncul nanti ada latihan lebih lengkap. Nah biasanya berdua kalau mau nyusun buku ya. Terus Isim yang ditinjau penyusunan akhirnya ada dua macam. penyusunannya aja. Penyusunannya Nah. ada dua macam. Satu, isim jamid, Iya. yaitu isim yang tidak disusun dari selainnya atau tidak memiliki dasar pengambilan kata atau asal muasal kata. Nah, connect ini nomor satu. Nah, jadi kalau ada isim yang tidak ada asal muasalnya, memang dari sananya kata tersebut kayak ibu, bapak, nenek, kan tidak ambil nenek gitu enggak? Itu panggilan aja. Nah, jadi namanya isim dalam bahasa Arab disebut isim jamid. Nah, sekarang contohnya kita lihat contohnya lebih connect lagi. Silakan Iqra, fadhal. Contohnya, mauzun, qalamun, failun, Fil. filun, Bur. burtukolun, Nah, kemudian rojulun. Nah, tapi perhatikan contoh di buku mauzun artinya pisang ya, tadi bilang pisang. Mauzun itu pisang. Mauzun. Nah, jadi maksud dalam pembahasan ini kata mauzun ini tidak diambil dari kata kalau mau cari kata mim, wauza atau mawaza gitu dia nggak diambil dari selainnya. Memang munculnya kata mauzun ya sudah gini, harokatnya gitu, bacanya begitu, bentuknya demikian. Ya. Karena nanti ada beberapa kata yang muncul. Misalkan ada kata Pak Mansur. Pernah dengar kata Pak Mansur? Punya teman nama Pak Mansur? Atau siapa tahu nama Bapak? Mansur ya. Rupanya teman ada. Nah, itu Mansur itu bahasa Arab ini Mansurun ya. Mansur. Iya. Ini ada pengambilan katanya, dia memiliki kata dasar gitu. Dia memiliki dari Mansur itu ditolong ya, ini yang ditolong bahasa Arab. Ya, kata Nasoro, berarti orang Nasrani dong, bukan juga. Misalkan dari kata Nasoro, diambil dari kata Nasoro, ada juga mengatakan dia ambil kata Nasron, ya, pertolongan dari masdarnya, ya. Jadi, ya biar ini huruf tambahan, ini tambahan, dia ambil nun, sod dengan ro. Ya, kalau mau tahu ilmu tentang pengambilan asal muasal kata, jangan kemana-mana, tetaplah di Darut Taqwa. Insya Allah setelah bab ke-8 kita masuk ke pembahasan kata kerja, baru kita masuk melintas juga nantinya kita selingi tentang pelajaran tasrifnya. Nah, sudah ada bukunya juga. Nah, sudah insya Allah Ta'ala kalau antum mengikuti bukunya dan kalau memang tidak akan dibeli bukunya, fotokopi ya lumayan. Tapi kelebihannya nanti antum akan diajari menerjemahkan, menulis. Karena kita buatkan latihannya antum menulis, merubah bahasa Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab. Itu banyak sekali. Selain antum menghafalkan, menulis ada bukunya. Nah, Ana tidak mengambil kopi di sini karena memang masih mentahan ini. Mentahan yang ada di kitab Muhtarot atau kitab aslinya. Kalau antum nggak pondok, sayang banget gitu. Mending diajarin, menulis juga ada di situ dan anak koreksi, ditandatangani, dinilai. Kalau jelek tulisannya kita bilang jelek, ya kan? Pertamanya awal-awal, kedepannya baik ya. Kita harus belajar jujur kan, saya. Masa no paksain. Misalkan ada salah, benar ya akhi. Ya, enggak. Batil ya batil. Nah, mauzun pisang. Kemudian yang kedua, kolamun pulpen. Ya, kemudian fil gajah. Fil gajah, kemudian burtukol jeruk, rojulun laki-laki. Nah, jadi maksud dari isim jamid ini, kata mauzun itu tidak diambil dari kata selainnya, tidak ada asal muasal katanya. Memang dari sananya, kalau bahasanya dari sononya. Ya benar ya bahasanya. Halus nggak itu dari sononya? Enggak. Ya, tapi seolah dimaklumi berarti dari sononya, dari sananya memang sudah demikian bentuk katanya. Beda hal dengan kata mansurun tadi. Mansur dari sananya memang ada asal muasal katanya, ada pecahan katanya dari sana tuh. Nah, kalau saya bahasakan di sini, ya ini dia memiliki kata dasar atau dasar pengambilan kata atau asal muasal kata. Ya. Kemudian selanjutnya lebih jelasnya ada isim jamid itu ada dua. Fadhol, silakan dilanjutkan. Isim jamid. Isim jamid ada dua macam. A. Isim zat. Isim yang tidak muncul pengambilan katanya dari fiil yang semakna. Contohnya hayawanun, qalamun, syajaratun, jabalun, nahrun. Nah, baik. Di sini kalau dalam bahasa Arab jadi isim zat itu zat ada bendanya, zat yang ada bendanya. Itu zat
Itu zat kimia. Kalau bahasa kita itu zat yang kayak ini. Zat itu yang zat ini. Ada zat cair, padat gitu. Pokoknya kata benda yang ada zatnya, contohnya di situ hayawan, hewan. Hewan, kata hewan dalam bahasa kita juga hewan. Ya, ini hewan itu hayawan diambil dari bahasa Arab dari kata hewan ini. Hewan ini tidak diambil dari selainnya, memang dari sananya. Kata hayawan, zatnya ada itu kayak ini papan tulis, ini namanya isim zat. Ya. Kemudian ini rumah, zat ada zatnya gitu. Ya. Maka tidak ada pengambilan katanya dari sananya. Kayak kolamun, tidak ada yang berkata kolama gitu, enggak. Enggak ada kata kerja yang semakna atau asal muasal katanya. Kemudian ada lagi syajaratun, kata syajaratun itu dari sana syajaratun. Syajaro. Ya. Kemudian bukan diambil dari kata shin, ja dan ro kayak kata kerja enggak. Seperti halnya itu syajaratun pohon, jabalun, jabalun gunung, tidak diambil dari kata jabala gitu enggak. Kemudian nahrun. Hah? Apa bedanya kali dan sungai? Kalau sama ya berarti nahrun. Kalau beda berarti beda. Kali bahasa Betawi. Kali bahasa Betawi. Kalau sungai? Sungai bahasa Indonesia. Berarti kalau antum ke Mesir lihat sungai ini bilangnya kali. Kali. Kali ini ya. Kita terima. Jadi ya penggunaan ya memang kalau dia pakai kata kali dia mau lihat. Kalau antum ke Kalimantan, iya ada namanya Sungai Mahakam, pernah lihat Kalimantan Timur. Itu laut itu. Pernah lihat Suramadu? Ya lihat aja misalnya dari jembatan ini mau ke Suramadu dari Surabaya kan panjang tuh jembatannya sama lebih panjang, memang lebih panjang Madura, Suramadu. Tapi kalau di Kalimantan Timur kayak laut, di sini kelihatan pulaunya sana tuh. Nyebrang pakai jembatan. Di situ bilangnya juga kali. Oh ya, kita terima. Tapi di sana enggak. Ya, jadi istilah kalau bahasa mah kembali penggunaan katanya aja misalnya. Ya misalkan nih pembedaan kata ya. Kalau di sini bilangnya kamu misalkan, kamu kasar nggak? Halus kan? Kalau di Sulawesi kasar. Kamu saja, kamu keras. Kita maksudnya sana, kita saya. Halus deh bahasanya. Mending engkau, anda gitu. Halus itu kalau bilang kamu kayak kasar tuh. Kayak nuduh gitu saya. Kalau misalkan siapa malingnya? Kamu. Itu dipakai pada tempat itu. Siapa yang maling ayamnya? Anda. Kamu ibaratnya kasar, kata kamu itu muncul kayak gitu. Atau ingin merendahkan orang, meledek orang kamu. Jadi sebenarnya terang itu tempatnya. Nah, kemudian selanjutnya kata yang kedua, isim jamid yang kedua. Isim zat dipahami apa isim zat itu? Isim yang ada zatnya nih, zat. Bendanya, bentuknya kelihatan. Entah dia cair maupun padat nih. Isim zat. Jadi semua kata benda ini enggak diambil misalkan kipas. Ini kan isim zat dalam bahasa Indonesia nih. Ya enggak? Itu diambil dari mana? Kipas, dari pas mungkin. Cek di kamus KBBI enggak ada. Dari sananya kipas, dari sananya kipas. Sudah ditetapkan kipas gitu. Udah, isim zat namanya. Selanjutnya masdar, fadhol, baca. B. Masdar, isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak nampak bendanya, kata atau kata abstrak. Masdar adalah asal semua fiil dan isim Mushtaq. Mushtaq. Udah, kelas. Nah, ada lagi di bahasa Indonesia juga ada namanya masdar. Nah, kita cek ya. Jadi tadi isim zat, jadi isim jamid itu ada dua. Isim jamid ada dua. Ada namanya isim zat yang ada bendanya yang saya sampaikan tadi. Isim masdar ini ada juga dalam bahasa kita. Yang dibahasakan kata abstrak. Jadi ada pengguna kata dalam bahasa Indonesia itu yang tidak nampak bendanya, tapi dia termasuk bagian dari kata, namun ada maknanya. Misalkan pertolongan. Nah, contoh ya, pertolongan ya. Pernah lihat kata pertolongan enggak? Dari pertolongan Allah, misalkan ada kalimat ketika pertolongan Allah turun. Ketika pertolongan Allah turun. Nah, anak tanya kepada antum. Pertolongannya turun. Pernah lihat pertolongan itu? Hah? Tulisannya pernah. Ya tulisannya. Tapi ya maknanya gitu loh. Dia nggak kelihatan bendanya, tapi ada maknanya. Itu namanya kata abstrak namanya. Ya misalkan lagi cinta. Ada yang pernah lihat cinta? Tapi dirasakan ada maknanya. Rindu, ya teman-teman itu namanya abstrak semisal itu. Dan kebanyakan kata yang dikasihkan imbuhan
peran, pertolongan, pembunuhan, penistaan, ya, pencurian. Beda dengan kata kerjanya. Kata kerjanya kan adalah aktivitas orangnya, ya. Dan kelihatan kalau lagi mencuri, berarti pencuri, pelakunya pencuri, kelihatan tuh pencurinya. Tapi kalau pencurian motor di Sukaraya semakin marak, pencurian motor. Enggak, dia kata yang dipakai. Kalau kesimpulannya aja, kalau mau lihat dari kata abstrak itu, kebanyakan di bahasa Indonesia diberikan imbuhan per dengan an. Antum lihat kata-kata imbuhannya. Dan itu namanya kata masdar dalam bahasa Arab. Nah, tapi ini insya Allah ta'ala lebih jelaskan lagi di pelajaran sorof, ya, ke depannya. Pelajaran tasrif atau sorof ke depannya. Udah? Kata abstrak sudah bisa bedakan dengan isim zat. Kalau isim zat, apa tadi? Ada bentuknya, ada zatnya. Kalau masdar, nggak ada. Tapi ada, sama-sama sepakatnya dari apa? Apa persamaan masdar dengan isim zatnya? Sama-sama ada maknanya, sama-sama bermakna. Ya, kalau masalah manfaatnya, misalkan batu, kerikil, isim zat, ya, itu beda manfaatnya, jelas ada maknanya. Tapi bermakna. Nah, contohnya, contohnya khurujun, keluar. Ya, keluar. Kata keluar itu dalam bahasa. Ya, khuruj, yang keluar, yang kayak teman-teman, saudara-saudara kita yang khuruj itu keluar itu. Keluar, ya. Nah, kemudian ada namanya rujuk. Kayak bahasa Indonesia, rujuk itu diambil dari bahasa Arab itu. Rujuk artinya kembali. Dia harus dipahami kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, rujuk. Ya. Tapi kalau di kampung ini bukan rujuk lagi, sudah hancur semuanya, fasakh, rusak nikahnya, namun balik lagi. Misalkan, padahal nggak demikian nikah itu. Banyak anak misalkan di kampung-kampung rujuk, artinya kembali. Kemudian ada yang bisa rujuk, ada yang bisa enggak. Nanti dalam pembahasan bab nikah. Kemudian ilmu. Nah, ilmu teman-teman. Ada yang pernah lihat ilmu sini? Ada enggak ilmu? Hah? Nah, ya itu abstrak, itu ilmu itu abstrak. Tapi kita sepakat ilmu itu ada. Ada. Nah, kemudian fikhun. Fikhun itu fikih, artinya itu pemahaman. Fikhun ya Pak, al-fahmu pemahaman. Al-faqihnya orangnya. Faqih, yang ada nama orang faqih itu orangnya, orang yang paham. Tapi kalau diberikan nama faqih nggak paham-paham, ya ganti namanya. Ganti namanya ya. Ganti nama jadi sobir saja. Suruh sabar dia, karena dia nggak paham, suruh sabar. Nah, kemudian bagaimana sih membedakan dalam Al-Qur'an? Ini ana sebutkan di sini bentuk-bentuk wasannya, bentuk-bentuk katanya. Kalau bentuknya mirip dengan ini, pola bentuknya, ya. Antum lihat harokat-harokatnya, bentuk dalam pengucapannya, bentuk-bentuk katanya atau polanya, maka itu masdar dalam Al-Qur'an maupun hadisnya. Yang pertama, di situ ada fi'alatun. Jadi bentuknya itu fi'alatun. Ya. Contohnya tijaratun, ini dalam Al-Qur'an ada. Ya, tijaratun, zira'atun, sina'atun. Jadi polanya itu fi'alatun. Ya, contohnya tijaratun artinya perdagangan. Ada yang pernah lihat perdagangan? Kantornya mungkin. Lihat. Nah, itu namanya abstrak kalau dalam bahasa Arab, abstrak ya. Dipahami nggak kata abstrak ini, teman-teman? Lanjut. Perdagangan, kalau zira'atun pertanian. Kalau sawahnya itu kelihatan isim zat. Tapi kalau aktivitas yang berjalan itu misalkan pertanian di Bekasi, khususnya di daerah Cikarang Barat, mengalami ya gagal panen gitu. Jadi tidak kelihatan, ya itu abstrak namanya. Sina'atan pabrik dia. Sina'atan itu dia mengeluarkan produk, dia itu sina'atan. Ada produknya yang keluar, itu disebut pabrik. Nah, dan di situ bedanya pabrik dengan apa satunya lagi? Pabrik itu yang PT ya. Satunya lagi apa nih? Perusahaan. Ya, perusahaan. Baik, selanjutnya. Maknanya apa? Kalau bentuk-bentuk kata ini adalah bermakna produksi. Jadi ada sebuah hasil yang bentuk kata ini, kalau antum lihat bentuknya fi'alatun, tijaratun, zira'atun, sina'atun, itu bermakna produksi. Pasti ada produk yang dibahas dalam bentuk kata itu.
dia menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah fa'alanun, bentuknya fa'alanun. Contohnya dawaronun. Dawaronun itu artinya berputar, sama aja berputar. Iya. Maksudnya ada guncangan. Dauro kayak dauro setiap tahun sekali, itu namanya dauro. Itu kenapa dia kan dauro? Karena berputar, sering terulang setahun sekali. Dauro, tablik akbar. Kalau dulu namanya dauro, sekarang jarang ya. Dia bilangnya tablik akbar ya. Antum dapat sama-sama dauro nggak yang dari pagi sampai siang bahas kitab? Antum dapat nggak itu? Kalau ngaji zaman dulu, enggak. Ada yang ngaji di sini dari ke Yaman, orang yang dapat ya? Orang-orang Yaman atau di PT, iya. Sejam lama, bukan tabligh akbar yang tematik, bukan. Kitab di yang berlanjur bahas kitab yang tipis kecil. Selesai. Itu dulu anak maksudnya diingat banget karena saya usah gitu sih, Faiz. SMP kelas 2. Dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Duduk situ. Ya, jedahnya itu kan ustadznya pengen istirahat juga ya. Habis duhur setelah sebentar makan, lanjut lagi sampai jam 2, teman-teman. Selesaikan kita. Maka beda hasilnya. Itu yang pengen anak numbuhkan. Kenapa? Sebenarnya anak nggak spesialis ini. Anak cinta bahasa, anak pengen menjembatani antum, yuk coba membaca langsung kitabnya para ulama. Kayaknya lebih asik, menarik deh itu. Indahnya ilmu itu terasa ketika anak akan jadi jembatannya aja supaya antum bisa melihat karyanya langsung para ulama. Seolah-olah antum duduk di hadapannya ulama tersebut. Khususnya kitab Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu banyak itu, Usulus Salasa, ya, Usulus Sittah, ada situ masalah jahiliyah. Beda-bedanya apa tuh perbedaan kitab itu? Insyaallah taala ke depannya. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, misalkan tawafan itu berputar, artinya berputar. Makanya antum ngambil lihat tawaf di Ka'bah berputar, muter, ya. Jangan duduk atau diam di situ aja, bisa keinjak antum. Ya. Gholayan mendidih. Gholayan itu mendidih. Jadi semua itu ada makna pada bentuk kata itu guncangan. Jadi ada sebuah guncangan yang terjadi. Ya. Kalau tawafan kan ada guncangan ya, rumah, topan tawafan itu. Ya, angin yang itu kan ada guncangan di situ. Ya, ada yang pernah kebawa angin di sini? Enggak ada kan, aman. Bandung itu baru-baru Bandung kena lagi. Kemudian fu'al, ada lagi bentuk kata, nantinya pola katanya fu'al. Contohnya bukaun, artinya itu menangis. Ini bermakna penyakit atau suara. Jadi kata abstrak. Kalau bukaun, kalau diterjemahkan bukan menangis ya, tangisan. Kalau menangis itu kata kerjanya. Ya, kata kerjanya. Bukaun adalah tangisan. Kalau zukam, zukamun. Pilek, kalau zukam. Pilek. Yang hidungnya ini pokoknya mampet hidungnya. Kok yang enggak enak banget lah, enggak karuan. Su'alun bil ain. Apa kalau su'al? Menceret enggak. Batuk su'al. Ya. Menceret sini insyaallah. Enggak pakai ini. Ya, bermakna penyakit atau suara. Kalau bukaun penyakit atau suara? Suara. Suara. Kalau zukamun penyakit. Kalau su'al, nah, jadi kalau dia bermakna penyakit suara dan bentuk katanya fu'al, kayak fu'al gitu, maka dia masdar namanya. Kemudian ada lagi bentuk ini bentuk-bentuk masdar ya. Mungkin kalau nggak dibaca semua, baca cepat aja, langsung mengartikan saja. Saya artikan satu persatu. Ya. Nah, ada di sana, anak percepat ya, ada fu'latun, ada fa'lan, ada fu'ul. Kalau bentuk katanya, kalau antum ketemu dalam Al-Qur'an, dalam hadis misalkan, itu namanya masdar. Itu masdar. Kemudian ada fa'alun, ada if'alun, ada taf'ilun, bahkan di belakang masih ada. Sampai 22. Bentuk masdar. Jadi kita langsung perkenalin aja ya, anak nggak suruh ngapal ya, karena antum tidak mungkin. Ada bentuk masdar, kata abstrak dalam bahasa Arab itu saya kumpulin di sini, itu ada 22 yang saya kumpulin disederhanakan. Jadi kalau ketemu nanti bentuk kata ini masdar nih. Maknanya itu pasti dia mengarah kepada kata abstrak. Ya, dia berbicara masalah kata benda namun abstrak. Nah, sekarang arti-artinya saja. Nah, kita mulai dari humrotun, artinya kemerahan. Kemerahan.
Jadi kemerah-merahan gitu loh, kemerah-merahan dia. Dia nggak merah, kemerah-merahan. Ya. Apa ya contohnya? Hah? Ya kayak malu itu. Ada yang permalukan antum itu. Itu wajahnya merah, bukan wajahnya merah, enggak itu. Nah, atau orangnya putih, putih banget wajahnya, kemudian ada kemerah-merahan di sini. Ya, yang makanya katanya Humair itu kemerah-merahan itu. Kemudian sufro dari kata asfar. Nah, kekuning-kuningan ya, kekuning-kuningan dia. Agak kuning gitu bahasanya, kekuning-kuningan. Kemudian khudro ya, kehijauan. Nah, kemudian di sana ada juga, ini kebanyakan masdar yang muncul nanti. Bermakna kata abstrak yang memiliki objek. Nasron, pertolongan. Dorban, pemukulan atau pukulan bisa. Pukulannya. Orang kan tidak pernah lihat pukulan. Pernah lihat pukulan nggak? Pas memukulnya, pukulannya telak kena gitu. Pukulannya nggak kelihatan, ya. Tapi efeknya itu karena genggam tangannya yang kelihatan itu adalah aktivitasnya. Nah, kemudian di sana juga ada lagi fu'ul, sujudun, sujud, kata abstrak namun tidak memiliki objek. Ada kata abstrak yang membutuhkan objek, ada kata abstrak yang tidak butuh objek. Misalkan sujud, butuh objek nggak? Yang disujudi? Nggak ada yang disujudi. Ya ada. Qu'ud, duduk, yang diduduki. Ya, kalau bahasa Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Kalau bahasa Arab, dia nggak memiliki objek itu, nggak butuh objek dia. Kemudian rujuk, kembali. Nah, dikembali gitu nggak ada. Begitupun dengan bentuk kata lagi suhulatun. Suhulatun artinya kemudahan atau mudah. Mudah sama juga kata abstrak yang tidak butuh objek. Mudah itu kemudahan. Su'ubah, sulit ya, atau kesulitan. Udzuba, tawar. Air sifat ke air. Udzuba, misalkan air, rasa air itu tawar gitu. Tawar ya, bukan tawar menawar. Nah, selanjutnya ada bentuk kata farohun. Farohun artinya itu senang. Senang. Farohun. Ada namanya farah ya, ini bilang gitu farah itu. Nah, gini tulisannya farah ini. Farah, kalau ada namanya Ummu Farah, biasanya perempuan, dinisbahkan perempuan. Nah, dan kata ini teman-teman, masdar ini bisa dipakai nama laki-laki, bisa nama perempuan, masdar itu. Ya misalkan Farah, tapi pada mudzakkar loh, nggak ada tak marbutonya. Sahih? Pernah dengar kata Farah? Nah, ini tulisannya Farah. Artinya senang, supaya anaknya senang. Ya, tidak menutup kemungkinan dia sedih. Amalun, amalan atau amalan perbuatannya, ke perbuatan. Syaba'un, kenyang. Ada pernah lihat kenyang? Hah? Mana kenyang akhi? Mana kenyang gitu. Ya, enggak kelihatan. Kemudian ihsan, pernah punya teman nama Ihsan? Apa arti ihsan? Ihsan bagus, ahsan. Apa? Ihsan artinya tahsin, ihsan. Ya, perbaikan sebenarnya, perbaikan. Ada lebihnya ihsan, tapi kata ihsan juga ini muncul dalam tingkatan agama ihsan, namun bukan ihsan itu yang diambil. Ya, itu aja perbaikan aja. Kita terimakan perbaikan. Tahsin, kata tahsin perbaikan itu. Atau tajwid, memperbagus lah. Kalau bahasa lainnya ihsan memperbaiki atau memperbagus. Ihsan. Maka ketika orang berbuat ihsan, berbuat baik, dia memperbagus dirinya. Kalau dia berbuat ihsan kepada manusia, jadi sebenarnya hakikatnya dia memperbaiki dirinya, memperbagus dirinya. Karena ciri khas orang baik itu baik kepada orang. Benar gak? Ciri khas orang baik, baik sama orang. Kalau baik sama dirinya sendiri hanya egois, jiddan dan eksklusif nantinya. Baik, ingkar, pengingkaran. Ada di sana taf'il juga, ada nama taklim. Apa mana taklim teman-teman? Yuk, pergi taklim yuk. Apa? Kalau belajar bukan. Artinya bukan belajar. Ini makanya nggak connect nih kalau ketika taklim nih. Dia ada taklim di ini. Apa taklim itu? Belajar bukan belajar. Taklim. Ada taklim ketika antum duduk. Dia kata abstrak. Pengetahuan. Taklim. Bukan. Artinya pembelajaran taklim.
Di sana ada pembelajaran supaya lebih baik. Pembelajaran dia abstrak. Nah, inilah pembelajaran. Pembelajarannya taklim misalnya taklim situ adalah ilmunya. Jadi pembelajaran ilmu. Tapi aktivitas antum belajar. Nah, Anda nggak bilangnya antum salah. Taklim ngapain di situ? Hanya pembelajaran. Ya antum belajar di situ. Ya. Tapi kemudian apa itu? Takbir, pengungkapan. Ya. Mujahadatun, ya, kesungguhan, mujahadah, kesungguhan. Muhasabah, apa arti muhasabah? Apa bahasa Indonesianya? Apa? Itu introspeksi diri, mengoreksi diri. Dari kata hisab, ngitung. Muhasabah itu teman-teman gini, ngitung nih. Dia dari kata hisab, matematika, ngitung, kalkulasi kesalahan antum muhasabah. Sering dengar kata introspeksi diri. Anak nggak mau dari kata itu. Sering banyak orang coba introspeksi diri, tapi dia nggak tahu introspeksi diri apa itu. Mengoreksi diri, apa yang dikoreksi, yang apanya? Apa yang antum koreksi pada diri antum? Dikoreksi, ini benar, ini salah gitu. Itu maksudnya hitung kesalahannya antum. Hitung kesalahannya supaya nggak capek ngitung menghisap orang. Nah, itu namanya muhasabah, introspeksi. Dalam setahun ini apa pencapaian ibadah antum? Tapi muhasabahnya jangan sama orang gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dikasihkan ini. Itu namanya muhasabah namanya. Karena ini nanti dekat, muhasabah ini perbuatannya orang muraqabah. Pengen merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah, kayak gitu. Orang muraqabah yang berbuat ihsan tadi itu, anta budallaha kannaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Di situ dipakai kata muhasabah. Ya, makanya belajar bahasa Arab itu asik dong. Kita tahu istilah-istilah agama itu, oh itu maksudnya muhasabah. Ngitung-ngitung kesalahannya kita. Gitu. Kesalahan sama istri, sama orang, sama teman gitu, sama diri sendiri. Jarang makan, kena ya, encok, semua pasti salahnya tuh. Pasti salah kita. Semua kesalahan di muka bumi itu adalah ulah tangannya manusia, rusaknya bumi, rusaknya isinya. Nah, selanjutnya zalzalah, guncangan. Bermana abstrak sini. Kemudian di sana ijtima, perkumpulan. Bahasa sekarang ya, ijtima itu rapat. Ya, ijtima itu perkumpulan. Rapat, ya. Nah, kalau jima ngumpul. Dari kata jama, berkumpul. Ya. Ada lagi ijma. Insya Allah di bahasa Arab nanti dari kata jamaah itu artinya mengumpulkan. Jamaah ya sholat jamaah itu mengumpulkan. Jima di bahasa agama kita berkumpul, bukan perkumpulan ya, berkumpul. Sering bahasanya berkumpul dengan istrinya. Bahasa sekarang berhubungan biologis itu jima. Kalau ijma, kesepakatan. Jadi para ulama di situ ngumpul, kemudian mengambil mufakat kesepakatan dalam. Ya, jadi dikumpulin pendapat-pendapat ulama. Ini ijma'nya para ulama. Ya. Kalau sholat jamaah bukan berkumpul doang. Hanya berkumpul di situ, namun eratnya. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya intilak. Intilak itu berpindah. Di dalam Al-Quran, intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, intoliku ila dhillin dzi salasi syu'ab. Itu kata intilak, nanti cek di situ kata. Kemudian istighfar. Mau istighfar teman-teman? Sama siapa? sama siapa? Sama orang. Minta ampun sama orang atau pertama sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tua dan lain-lainnya. Meminta ampun gitu atas kesalahannya supaya dimaafin. Nah, kemudian ta'allum. Itu ta'allum ya. Ya, ini artinya belajar nih. Nah, ini belajar. Ta'lim wal muta'allim. Muta'allimnya itu orang belajarnya. At-ta'lim wal muta'allim. Ya, apa? Ta'allum. Apa tadi? Ta'lim wa ta'allum. Ta'allum itu belajarnya. Nah, kemudian ta'aruf. Oh, ini populer nih. Apa ta'aruf? Perkenalan. Perkenalan di sini dua arah ta'aruf itu. Jadi antum kenal anak kenal antum, itu ta'aruf. Ya, itu saling mengenal. Saya bilang perkenalan. Ada ta'aruf dulu gitu kan, ta'aruf.
CV dan lain segala macam. Nah, kemudian ada di sana tasalsul sama juga guncangan. Kemudian maftahun, pembukaan, bisa juga pembukaan, maftah, pembukaan. Tapi sekali lagi tempatnya ada tempat penempatannya. Insaniyun, insaniyatun, kemanusiaan. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada yang bahasa Arab kan ya, tapi ana lupa ini. Ada yang bahasa Arab kan Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Itu artinya al-insaniyah tuh kemanusiaan. Kemudian khalfiyah. Khalfiyah bukan belakang. Keterbelakangan. Apa itu? Keterbelakangan, kalau bahasa sekarang ya kayak itu, kayak katro. Sudah sekarang itu zamannya ini, tapi khalfiyah aja jadi kolot halus banget ya. Kolot itu keterbelakangan lah, terus saya keterbelakangan aja. Kolot ya itu bahasa halusnya, kolot ya. Kolot ya. Keterbelakangan, Wong desa. Canggih orang-orang desa ya. Ya, saya keterbelakangan khalfiyah. Mas'uliyah, pertanggung jawaban. Wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan, ada sebuah pertanggungjawaban ya atas kepemimpinan kalian. Dan apa itu? Dorbatan, ini sekali kejadian. Sekali pemukulan. Kalau dalam bahasa Arab, dorbatan. Bentuknya fa'latan, berarti sekali mukulnya itu mah. Sekali mukulnya. Kemudian jilsatan, keadaannya. Keadaan duduk. Bentuknya, jadi dia duduk, tapi dia menjelaskan tentang keadaannya, duduknya gimana. Misalkan saya duduk bagaikan duduknya ulama, ya itu namanya masdar juga namanya. Saya wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini mungkin pembahasan pertama kita bahas dulu. Yang jelas, kesimpulannya sebelum kita ke masjid, pasal ke-6 berbicara tentang isim ditinjau penyusunannya. Ada yang memang asal muasal katanya, ada yang tidak. Nah, yang dibahas yang pertama ini adalah kata yang tidak ada asal muasalnya. Yang pertama isim jamid. Isim jamid itu ada dua, isim zat dengan masdar. Bisa tahu bedakannya kan ya? Insyaallah taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pertemuan ini. Cukup kayaknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya mau lanjut lagi bentar.